sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu ingin meminta kalian untuk mengecek kiri dan kanan kalian apakah ada dari teman-teman kalian yang tidak hadir hari ini. Silahkan dicek ya. Bagaimana anak-anak? Apakah semuanya hadir dari teman-teman kalian? Pintar, alhamdulillah semuanya hadir hari ini. Baiklah, apakah sudah sarapan pagi hari ini anak-anak? Wah, alhamdulillah, pintar-pintar anak-anak Ibu ya. Baiklah, sekarang materi pelajaran kita hari ini ialah tema 8, daerah tempat tinggalmu, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalmu, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Tujuan dari pembelajaran 1 ialah dengan kegiatan mengamati berbagai contoh hubungan gaya dan gerak, siswa dapat menjelaskan hubungan gaya dan gerak. Yang kedua, dengan pengamatan peristiwa di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan gaya dan gerak, siswa dapat menjelaskan mengenai hubungan gaya dan gerak melalui pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran 2 yang pertama, dengan kegiatan mengamati berbagai peristiwa sehari-hari, siswa dapat mengidentifikasi hubungan antara gaya dan gerak di berbagai peristiwa. Yang kedua, dengan kegiatan mencoba mempraktikkan permainan ketapel, siswa dapat membuktikan adanya hubungan antara gaya dan gerak. Itulah tujuan pembelajaran 1 dan 2 kita hari ini ya. Baiklah, sekarang kalian dengarkan Ibu membacakan satu teks ya. Siti dan Lani bermain sepeda di taman dekat tempat tinggal mereka. Siti dan Lani bersyukur karena tempat tinggal mereka dekat dengan taman. Mereka bangga dengan lingkungan taman. Taman bersih dan terbebas dari sampah. Saat bermain sepeda, Siti memboncengkan Lani. Tiba-tiba ban sepeda Siti bocor. Lani pun turun dari boncengan sepeda. Mereka akan membawa sepeda ke bengkel. Siti menuntun sepeda dan Lani mendorong sepeda dari belakang. Sepeda pun bisa bergerak maju. Itulah contoh hubungan gaya dan gerak benda. Bagaimana contoh hubungan gaya dan gerak benda lainnya? Masih ingatkah kamu pada pembelajaran subtema 1 dan subtema 2 yang membahas tentang gaya dan gerak? Untuk melakukan gaya, kamu perlu tenaga. Bagaimana hubungan gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari, banyak yang menunjukkan hubungan gaya dan gerak. Berikut beberapa contoh hubungan gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sekarang kalian buka buku halaman 124. Di sana sudah ada hubungan antara gaya dan gerak. Yang pertama, gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Gambar di atas menunjukkan peristiwa pintu terbuka dan pintu tertutup. Dengan adanya gaya berupa dorongan dan tarikan, pintu bergerak membuka dan menutup. Yang kedua, gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Contohnya seperti gambar di atas menunjukkan peristiwa bus dari melaju kemudian berhenti. Pada peristiwa itu, Pak sopir melakukan gaya dan menginjak rem bus. Dengan gaya yang dilakukan Pak sopir, bus menjadi lambat lalu berhenti.
Yang ketiga, gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Gambar di atas menunjukkan peristiwa perubahan bentuk platisin. Pada peristiwa itu, anak bermain platisin dengan menggunakan gaya membentuk berbagai bentuk platisin. Dengan gaya yang dilakukan, maka platisin menjadi berubah bentuk. Anak bermain platisin dengan melakukan gaya membentuk berbagai bentuk dari platisin. Dengan gaya yang dilakukan, maka platisin menjadi berubah bentuk. Yang keempat, gaya mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Gambar di atas menunjukkan peristiwa perubahan arah gerak bola karena gaya yang diberikan oleh bola. Pada peristiwa itu, bola dilambungkan ke atas sehingga bola bergerak ke atas, kemudian bola dipukulkan ke depan sehingga bola bergerak ke depan. Baiklah anak-anak, kesimpulan pelajaran kita hari ini ialah dalam kehidupan sehari-hari, gaya sangat dibutuhkan saat memindahkan barang-barang, antara lain gaya tarikan dan gaya dorongan. Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah mengerti tentang hubungan gaya dan gerak? Pintar, alhamdulillah. Sekarang Ibu akan menjelaskan hubungan gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan tempat tinggal kita. Yang pertama, anak bermain ketapel. Sekarang kalian perhatikan ya gambar di atas. Bermain ketapel dilakukan dengan menarik karet dan melepaskan karetnya. Berhati-hatilah saat bermain ketapel. Jangan diarahkan pada teman ya. Yang gambar kedua, paman menimba dengan ember. Paman menimba dengan menarik tali timba. Perhatikan gambarnya ya. Yang ketiga, pengrajin membuat gerabah. Gerabah dibuat dari tanah liat. Tanah dibentuk oleh pengrajin menjadi berbagai bentuk. Coba kalian perhatikan gambarnya. Jadi, hubungan gaya dan gerak pada peristiwa bermain ketapel adalah gaya saat anak menarik ketapel dan melepaskannya mempengaruhi batu yang semula diam menjadi bergerak setelah dilontarkan dengan menggunakan ketapel. Yang kedua, hubungan gaya dan gerak pada peristiwa menimba adalah gaya yang dikerjakan paman saat menarik tali timba mengakibatkan ember yang semula diam menjadi bergerak naik. Yang ketiga, hubungan gaya dan gerak pada peristiwa membuat gerabah adalah gaya yang dilakukan pengrajin saat membentuk tanah liat mengubah bentuk tanah liat menjadi gerabah. Baiklah, Ibu akan memberi kalian tugas di rumah ya. Coba amati peristiwa yang berhubungan dengan gaya dan gerak di lingkungan tempat tinggalmu bersama orang tua atau kakakmu. Tuliskan peristiwa yang kamu amati. Tuliskan juga hubungan gaya dan gerak pada peristiwa itu. Tuliskan pada kolom berikut ya. Coba tengok kolom yang Ibu tuliskan di atas. Nanti kalian tulis nama kalian, daerah tempat tinggal kalian, peristiwa yang diamati, dan hubungan gaya dan gerak yang diamati. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kedua ini ialah jadi dengan adanya gaya dan gerak itu dapat mengubah bentuk benda. Sekian dari pelajaran materi kita hari ini. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.